Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi nilai mutlak. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu fungsi linier nilai mutlak dan fungsi nonlinier nilai mutlak. Tapi utamanya kita akan membahas tentang fungsi linier nilai mutlak. Bentuk umum fungsi linier nilai mutlak sebagai berikut. Fx itu sama dengan nilai mutlak dari Ax ditambah B yang nilainya ada dua hal ya. Yang pertama, dia akan bernilai sama dengan Ax ditambah B dan dia akan bernilai sama dengan negatif Ax ditambah B. Nilai mutlak Ax ditambah B itu akan bernilai Ax ditambah B jika, ini ada syaratnya ya, jika Ax ditambah B-nya nanti bernilai lebih atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif dari Ax ditambah B jika Ax ditambah B-nya nanti akan bernilai kurang dari 0. Nah, untuk memahami ini, perhatikan keterangan saya di bawah ini. Di sini ada grafik fungsi nilai mutlak. Kalau kalian punya GeoGebra, kalian bisa melihat grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak dari X. Itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Kalau yang ini grafik fungsi Y sama dengan X min 2. Nilai mutlak X min 2. Dari kedua grafik ini, kita dapat memperoleh informasi bahwa grafik fungsi linier Fx yang sama dengan nilai mutlak dari Ax plus B itu Ax plus B, ini juga Ax plus B ya, itu selalu berbentuk huruf V. Pokoknya selalu huruf V. Dan grafik fungsi linier Fx sama dengan Ax plus B itu tidak pernah di bawah sumbu X. Dia selalu berada di atas atau pada sumbu X. Nah, jadi kalian dapat informasi kali ini bahwa selalu berbentuk V grafiknya dan tidak pernah di bawah sumbu X untuk grafik fungsi linier dari Fx sama dengan nilai mutlak dari Ax ditambah B. Nah, sekarang kita membahas sebentar tentang fungsi nonlinier nilai mutlak. Salah satu bentuk fungsi nonlinier nilai mutlak itu misalkan fungsi kuadrat. Fungsi Fx sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat ditambah X min 6, misalkan seperti itu. Sebelum ini kalian sudah bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat X kuadrat plus 6X min 6. Nah, grafik fungsinya seperti ini kan. Di SMP sudah pernah ini ya. Nah, kalau diberi nilai mutlak, dari fungsi kuadrat itu diberi nilai mutlak, maka grafiknya nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi yang di bawah sumbu X, lihat ini, yang di bawah sumbu X ditarik ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia grafik fungsinya itu tidak pernah berada di bawah sumbu X, selalu berada di atas atau pada sumbu X untuk grafik fungsi nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan memahami fungsi linier mutlak.
Grafik fungsi nilai mutlak itu dapat digambarkan dengan menentukan beberapa titik yang dilalui grafik. Jadi kalian bisa nanti membuat tabel untuk mempermudah membuat grafik fungsi linier nilai mutlak. Ini kita isi bersama-sama ya tabel ini. Nah, ini ya. X-nya negatif 3, negatif 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mau mengisi F1. F1-nya di sini tidak ada mutlaknya ya. F1 X-nya di sini adalah X min 2. Berarti min 3 min 2, min 5, min 2 min 2, min 4, min 1, min 2, min 3, 0 min 2, min 2, 1 min 2, min 1, 2 dikurangi 2, 0, terus 1, 4 dikurangi 2, 2, 5 dikurangi 2, 3. Kemudian F2-nya di sini adalah fungsi nilai mutlak dari X min 2. Ada mutlaknya ya. Berarti nilainya ini jadi positif. Ya, di min 4 jadi 4. Min 3 jadi 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, coba kalian perhatikan itu ya. Kita bandingkan F1 dan F2-nya. Di sini terlihat bahwa fungsi F1 dan F2 itu dia bernilai 0. Nilainya 0 pada saat X sama dengan 2 ya. Pada saat X sama dengan 2. Oleh karena itu 2 dikatakan sebagai pembuat 0 fungsi. 2 itu dikatakan sebagai pembuat 0 fungsi. Baik fungsi F1 maupun sebagai fungsi F2. Karena 2 ketika dimasukkan ke F1 menjadi 0, dan 2 ketika dimasukkan ke F2 juga menjadi bernilai 0. Nah, nanti kalau saya bilang pembuat 0 fungsi, itu berarti X nilai berapa yang menyebabkan Y-nya bernilai sama dengan 0. Itu yang disebut sebagai pembuat 0 fungsi. Oke, sekarang pembuat 0 fungsinya sudah ketahuan, yaitu X sama dengan 2. Selanjutnya, bandingkanlah nilai F1 dan F2 untuk yang berwarna kuning, yaitu untuk X yang lebih atau sama dengan 2. X yang lebih dari sama dengan 2, kotakan yang kuning ini ya. Bandingkanlah nilai F1 dan F2-nya. Nilai itu berarti Y-nya ya. Fx-nya berarti bukan X-nya tetapi Fx-nya. Nilai itu berarti Fx-nya. Nah, ininya berarti. Ternyata nilainya sama ya. Sama. Positif. Berarti dapat dikatakan untuk nilai X lebih atau sama dengan 2, nilai dari F1 dan F2-nya adalah sama. Atau disebut juga X min 2-nya bernilai sama dengan nilai mutlak X min 2. F1 tadi kan X min 2 ya. F2-nya adalah nilai mutlak X min 2. Nah, kemudian kalian bandingkan di kotak yang berwarna biru. Yaitu untuk yang X-nya kurang dari 2. X kurang dari 2 itu 1, 0, min 1, min 2, min 3. Ternyata nilainya
nilainya yang F1X-nya negatif, yang F1-nya negatif, dan F2-nya itu positif. Positifnya dari F1 kan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa untuk nilai X yang kurang dari 2, nilai F2X-nya itu sama dengan negatif dari F1-nya. Ya, negatifnya ya. Atau dapat dikatakan bahwa nilai mutlak X-2, F2 tadi kan nilai mutlak X-2 ya, sama dengan negatif dari X-2. Nah, jadi bentuk nilai mutlak dari X-2, Fx yang sama dengan X-2 itu sama dengan, ada dua. Yang pertama itu sama dengan X-2 itu sendiri, dan yang kedua sama dengan negatif X-2. Kapan sama dengan X-2? Dia bernilai sama dengan X-2 ketika X-nya lebih sama dengan 2. Ini kan ketika ini kan, ketika X-nya lebih atau sama dengan 2. Ketika X lebih sama dengan 2, itu bisa ditulis sebagai X-2 lebih sama dengan 0. Paham ini? Ketika X lebih sama dengan 2, 2-nya pindah ke kiri ya. Berarti dapat ditulis sebagai X-2 lebih sama dengan 0. Dan nilai mutlak X-2 itu bernilai sama dengan negatif X-2. Ini tadi ketika kapan? Ketika X-nya kurang dari 2. Ya kan? Ketika X-nya kurang dari 2 itu bisa ditulis sebagai X-2 kurang dari 0. Ya, kalau belum paham diulangi lagi video saya tentang ini. Nah, grafik fungsi F1 sama dengan X-2 dan F2 yang sama dengan nilai mutlak X-2 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kalau yang ini X-2. Ya, ini X-2. Y sama dengan X-2 itu cara mengerjakan, mencarinya kan dicari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y di 2,0 dan 0,2 kan. Kemudian digaris red. Ini adalah grafik Y sama dengan X-2. Dan ini adalah grafik Y sama dengan nilai mutlak X-2. Nah, kalian bandingkan kedua gambar ini. Gambar yang kedua, ini dapat kita peroleh dari mencerminkan terhadap sumbu X grafik fungsi X-2 yang berada di bawah sumbu X. Jadi ini grafik fungsi Y sama dengan X-2 kan? Ada dua tempat, yaitu yang di atas sumbu X itu ini, dan yang di bawah sumbu X itu ini. Tadi nilai mutlak itu grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Nah, yang di bawah sumbu X ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan. Jadi kalau 2-nya ini tetap di sini, min 2-nya pindah ke 2, cermin itu kan jaraknya harus sama ya. Ini jaraknya ke segini, maka ini juga harus segini. Misalkan yang ini di sini, maka letaknya 3 ya, 1, 2, 3 letaknya di sini. Nah, kemudian dihubungkan. Nah, jadilah seperti ini. Itu cara menggambar grafik nilai mutlak. Yang perlu diingat bahwa
Y sama dengan AX plus B nilai mutlak. Y sama dengan nilai mutlak dari AX plus B. Grafiknya itu selalu berada di atas sumbu X dan berbentuk V. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau fungsi linier itu dengan koefisien X-nya bernilai negatif? Contohnya ini. Saya punya F3. F3-nya itu min X min 2. Kalau tadi kan X plus 2, X min 2 ya. Kalau ini F3-nya min X min 2. Dan F4-nya min X min 2 dimutlakkan. Kita isi dulu tabelnya. Min 5 min 2 berarti 3 ya. 4 min 2, 2, 3 min 2, 1, 2 min 2, 0, 1 min 2, 1 min 2 itu min 1. 0 min 2 min 2, min 3. Ya. Min 2 min 2 min 4, min 3 min 2 min 5, min 4 min 2 min 6, min 7. Kalau dimutlakkan berarti 3 tetap 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Pindah ke sini. Nah, perhatikan pembuat nol fungsinya siapa? Nah, dari tabel ini pembuat nol fungsinya adalah yang fx-nya sama dengan 0. Berarti pembuat fungsi nolnya adalah ketika x sama dengan min 2. Pembuat nol fungsinya adalah min x min 2 sama dengan kan 0. Berarti x sama dengan min 2. Itu ya, min 2 sebagai pembuat nol fungsi. Nah, ada dua kotak di sini yang perlu diperhatikan. Oh, ini kurang nih ya. Ini harusnya kuning ini. Bentar. Ini harusnya yang kuning. Tadi saya ngopi aja tadi. Kuning. Oh, oranye. Ya. Perhatikan yang warna kuning. Berarti ketika X-nya kurang 1 ini. Ini juga harus kuning ini ya. Ketika X-nya lebih atau sama dengan negatif 2. Saya ganti dulu. Ketika X-nya lebih sama dengan min 2, nilai F3-nya ini ya, dia bernilai negatif. 0 dan negatif. Dan F4-nya dia bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk nilai X lebih sama dengan min 2, nilai F4-nya itu bernilai sama dengan negatif F3. Ya. F4-nya itu sama dengan negatif F3. Dari negatif jadi positif, gitu kan? Atau nilai mutlak dari X min X min 2-nya itu sama dengan negatif min X min 2. Dan untuk nilai X yang kurang dari min 2, berarti kotak yang biru ini ya, nilai F3-nya ini sama dengan nilai F4. Atau bisa ditulis
F4-nya sama dengan F3. Atau nilai mutlak dari min X min 2-nya itu sama dengan F3-nya, yaitu min X min 2. Jadi, Fx yang sama dengan nilai mutlak dari min X min 2 itu sama dengan ada 2. Bernilai min dari min X min 2 ya, dan bernilai min X min 2. Kapan dia bernilai min dari min X min 2? Ketika X-nya lebih besar atau sama dengan min 2. Kata dari X lebih besar atau sama dengan min 2 itu bisa juga dituliskan min X min 2-nya 0 lebih besar sama dengan min X min 2. Atau min X min 2-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ininya min X min 2-nya kurang dari sama dengan 0. Atau ditulis X lebih besar sama dengan min 2. Dan dia akan bernilai sama dengan min X min 2 ketika X-nya kurang dari min 2. Kata X kurang dari min 2 itu bisa disebut juga min X min 2-nya lebih besar dari 0. Nah, tadi kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 dikasih negatif. Kalau lebih dari 0 berarti tidak dikasih negatif. Sama dengan yang tadi kan. Kalau lebih besar dari 0, nah ini ya. Kalau ini X lebih besar sama dengan 2, atau ininya lebih besar dari 0, tidak dikasih negatif. Tapi kalau kurang dari 0 dikasih negatif. Jadi apapun bentuknya, kalau kita buat menjadi bentuk umum, sini dulu ya, sini dulu. Kalau kita ubah menjadi bentuk umum, jika Fx itu sama dengan nilai mutlak dari Ax plus B, tanpa kita melihat koefisien dari X-nya itu positif atau negatif, tidak perlu dilihat lagi itu. Apapun bentuknya, nilai mutlak Ax plus B itu akan bernilai dua jenis. Yang pertama akan bernilai Ax plus B itu sendiri, dan yang kedua sama dengan negatif dari Ax plus B. Kapan dia bernilai Ax plus B? Ketika Ax plus B-nya lebih atau sama dengan 0. Dan kapan dikasih embel-embel negatif? Ketika Ax plus B-nya kurang dari 0. Itu ya kesimpulannya di situ tadi. Kalau ini masalah grafiknya. Nah, grafiknya yang ini adalah grafik min X min 2. Y sama dengan min X min 2. Ada garis di bawah sumbu X ya ini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X jadinya seperti ini. Nah, inilah grafik nilai mutlak dari min X min 2. Jadi kesimpulannya, fungsi nilai mutlak Fx itu sama dengan nilai mutlak dari Ax plus B. Dia mempunyai nilai X pembuat 0. Siapa pembuat 0-nya? Yaitu yang di dalam tanda mutlak ini ya. Ax plus B-nya kita sama dengan kan 0. Sehingga X-nya sama dengan min B per A. Dan ini nilai mutlaknya itu ada 2. Ketika kapan dia tanpa negatif dan ketika kapan dikasih negatif. Ketika lebih besar sama dengan 0 dan ketika kurang dari 0. Ya, itu mengenai fungsi nilai mutlak. Ini ada beberapa contoh soal. Tentukan ordinat Y untuk nilai X-nya min 2, min 0, 1, dan seterusnya. Ordinat itu Y ya. Kalau X itu namanya absis. X itu absis, Y itu ordinat.
koordinat itu X, Y. Ini yang disebut sebagai koordinat. Jadi kalau disuruh menentukan ordinat dari Y sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X min 3, berarti Y-nya yang ditanyakan. Y berarti X-nya dimasukkan untuk X sama dengan min 2 ya. X-nya dimasukkan min 2, X-nya dimasukkan min 2. Min 2 dimutlakkan itu 2, min 2 min 3 itu dikerjakan dulu. Min 2 min 3 itu dikerjakan dulu jadi min 5 dimutlakkan jadi 5. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Sehingga koordinatnya adalah min 2,7. Begitu seterusnya ya. Dan ketika digambar bentuknya seperti ini. Ini tidak V. Kenapa tidak V? Ini nilai mutlaknya sudah dijumlahkan dengan nilai mutlak yang lain. Tidak murni ya. Tidak murni nilai mutlak satu suku. Ini sudah ada 2 suku di sini ya. Jadi tidak lagi V bentuknya. Itu ya. Selanjutnya ini. Karena bentuknya ada 3. Nah, ini ada 3 potong kan? Ada 3 potong. Berarti nilai dari Y yang sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X min 3 nanti bisa dibuat menjadi 3 rumusan. 3 rumusan. Yang pertama rumusan yang ini, yang kedua rumusan yang ini, yang ketiga rumusan yang ini. Yang ini itu garis apa? Yang ini itu garis apa? Yang ini itu garis apa? Tuh. Nah, jadi 3 rumusan. Ini, dan ini. Nah, 3-nya itu diperoleh dari mana? Nah, ini nih ya. Pada interval antara 0 sampai 3, nilai Y-nya 3 terus. Nah, maka ditulis di sini. Pada interval antara 0 sampai 3, nilai Y-nya atau nilai Fx-nya adalah berarti sama dengan 3. Nah, ketika kurang dari 0, gambarnya seperti ini. Nah, berarti kalau nilai mutlak dari X kurang dari 0 itu kan min X ya. Dan nilai mutlak dari X min 3 itu min X plus 3. Berarti min X ditambah min X plus 3. Berapa itu? Min 2X plus 3. Nah, ini min 2X plus 3 jika X-nya kurang atau sama dengan 0. Nah, yang ini X lebih sama dengan 3. Ketika X lebih sama dengan 3 itu kan berarti ini 3 ya. Lebih sama dengan 3 kan berarti di sana ya. Lebih dari 3. Ya. Ini lebih dari 3. Garisnya seperti ini. Nah, lebih dari 3 itu berarti X-nya bernilai X. X min 3-nya bernilai X min 3. Berarti X ditambah X min 3 yaitu 2X min 3. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sederhanakanlah bentuk nilai mutlak dari X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1.
untuk nilai yang pertama X-nya kurang dari min 1. Nah, bagaimana nih cara mengerjakannya? Yang pertama kita lakukan, kita membuat garis bilangan. Ini ya, garis bilangan ini garis dibuat dulu, seret. Kemudian, untuk nilai mutlak dari X min 2, pembuat nolnya itu, berarti kan X min 2 sama dengan 0 ya. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2-nya itu dikasih bunteran. Nah, karena di sini ada 2 nilai mutlak, berarti ada 2 garis yang kita buat. 2 garis bilangan yang kita buat. Garis bilangan yang kedua ini, maka nilai mutlak dari X plus 1, itu membuat nilai nolnya adalah X sama dengan min 1. Min 1. Ini 2. Nah, berarti 2 garis bilangan ini nanti terbagi menjadi 3 daerah. Yaitu sebelah kanannya 2 atau X lebih dari 2. Antara negatif 1 sampai 2 atau ditulis min 1 kurang dari X kurang dari 2. Dan yang di sebelah kirinya min 1. Sebelah kirinya min 1 itu berarti X kurang dari negatif 1. Itu ya. Nah, ini saya taruh sini dulu. Oke. Nah, kelihatan kan ini? Nah, untuk yang pertama, ketika X-nya kurang dari negatif 1, maka kita berbicara tentang ini. Nah, yang sebelah sini. Ya, berarti nilai mutlak X min 2 dikurangi nilai mutlak X plus 1, soalnya ya ini soalnya, itu sama dengan X min 2 nilai mutlaknya kan nilainya ini. Nah, nilainya kan yang ini. Min X min 2. Kenapa min X min 2? Karena kurang dari 2, kurang dari pembuat 0 tadi kan ada minnya. Nah, yang sebelah kanannya 2 tadi, X min 2. Tidak ada minnya. Untuk yang garis bilangan yang kedua, kan dibatasi oleh negatif 1 ya. Yang kurang dari negatif 1 berarti ada minnya. Yang lebih dari negatif 1 berarti nggak ada minnya. Atau X plus 1. Nah, untuk yang X kurang dari negatif 1, berarti X min 2-nya diganti siapa? Ganti ini, kurang dari negatif 1 berarti pakainya apa? Min X min 2. Gitu ya, min X min 2 dikuranginya ini kan, ditulis di sini dikurangi. Tanda mutlak, nilai mutlak dari X plus 1, ketika X-nya kurang dari negatif 1, berarti kan ini pakainya. Pakai negatif. Berarti dikurangi negatif X plus 1. Terus kita jabarkan, berarti min X plus 2. Min dengan min jadi plus 2 ya. Min dengan min juga plus X plus 1. Jadinya sama dengan, ini min X ya, min X ditambah X habis ya, tinggal 2 tambah 1, 3. Jadi untuk X kurang dari negatif 1, nilai mutlak dari X min 2 dikurangi nilai mutlak dari X plus 1 itu sama dengan 3. Nah, untuk soal yang B, yaitu nilai X yang diantara negatif 1 sampai 2, maka perhatikan ini, nilai mutlak dari X min 2 bernilai berapa antara negatif 1 sampai negatif 2? Antara negatif 1 sampai 2.
Nah, berarti pakai yang ini kan? Masih pakai yang ini ya. Berarti pakai yang min X min 2. Sedangkan nilai mutlak dari X plus 1 untuk X antara negatif 1 sampai 2. Nah, berarti dia pakai yang ini. X plus 1. Nanti dikurangi X plus 1. Terus dijabarkan menjadi min X plus 2 min X min 1. Jadinya min 2X plus 1. Jadi untuk X antara negatif 1 sampai 2, nilai mutlak dari X min 2 dikurangi nilai mutlak dari X plus 1 itu adalah min 2X plus 1. Satu lagi, yaitu ketika X-nya lebih dari 2. Ketika X-nya lebih dari 2, nilai mutlak dari X min 2 bernilai ini kan, X min 2. Dan nilai mutlak dari X plus 1. Nah, ya berarti di sini. Siapa berarti? X plus 1. Nilai X plus 1. Berarti X min 2 dikurangi X plus 1. Dijabarkan jadi X min 2 min X min 1 min 3. Jadi untuk X lebih dari 2, nilai mutlak dari X min 2 dikurangi X plus 1 itu sama dengan negatif 3. Nah, satu lagi contoh soalnya. Gambarlah grafik dari nilai mutlak berikut. Nilai mutlak dari X plus 3 min 4. Kalian bisa menggambar grafik itu dengan menggunakan tabel seperti tadi ya. Kita tentukan beberapa nilai X, kita masukkan, kemudian kita petakan di koordinat kartesius, kemudian ditarik garis gitu. Nah, di sini saya mau memberikan contoh yang lain. Nilai mutlak dari X plus 3 dikurangi 4. Cara mengerjakannya, kalian bisa membuat grafik fungsi dari Y sama dengan nilai mutlak dari X plus 3 dulu. Caranya buat grafik dari Y sama dengan X plus 3. Caranya yaitu kita cari pembuat 0 fungsinya dulu ya. Berarti X sama dengan min 3. Kemudian dia mesti berbentuk V. Ya kan? Berbentuk V. Maka kita dapatkan grafik fungsi Y sama dengan X plus 3-nya seperti ini. Yang merah. Nah, karena min 4, maka grafik yang merah ini turunkan sebanyak 4 langkah, 4 satuan. Jadi min 3-nya itu turun 4 satuan. Jadinya di sini min 4. Yang 3-nya turun 4 satuan. Jadinya min 1. Nah, maka jadilah yang biru ini adalah grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 3 dikurangi 4. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, tentukan rumus fungsi dari ini jika disajikan tanpa tanda mutlak. Nah, nanti karena ada dua ini nilai mutlaknya ya, berarti garis bilangannya nanti juga ada 2. Jadi dibuat seperti ini ya nanti ya. Seperti ini. Terus diubah menjadi bentuk seperti ini. Karena ada 2, ya nilai mutlaknya ada 2 di sini. Berarti garis bilangannya nanti dibagi menjadi 3 daerah. Maka nilai mutlaknya nanti diubah menjadi bentuk tanpa nilai mutlak. Ini adalah bentuk tanpa nilai mutlak. Jika kapan, itu nanti diberi. Ya, kalau seperti ini nomor 2 itu yang ini ya, yang sudah ada garis bilangannya.
Saya copy. Nah, nilai mutlak dari apa ini tadi? Ini ya, X min 2 dikurangi X plus 1. Maka ininya diganti nilai mutlak dari X min 2 X min 2 dikurangi X plus 1. Nah, dia akan bernilai sama dengan 3. Nah, itu kan jawabannya yang A itu 3 tuh. Jika X-nya kurang dari min 1. Nah, dia akan bernilai sama dengan min 2X plus 1 ketika kapan? Ketika X-nya antara min 1 sampai 2. Dan yang satunya dia akan bernilai sama dengan min 3 ketika X-nya lebih dari 2. Jika X-nya lebih dari 2. Nah, nanti dibuat seperti ini ya. Kemudian yang soal nomor 2. Tentukan bentuk sederhana dari ini untuk nilai berikut. Nah, berarti sama ya dengan yang nomor 1. Karena ini ada 1, 2. Oh, ini kok C. Ini enggak ada C-nya. 1, 2, 3. Ada 3. Ada 3 bentuk nilai mutlak. Berarti nanti garis bilangannya terbagi menjadi 4 ya. Jadi 4, yaitu X kurang dari 1. Ini 4-nya ini ya. 4 daerah. Garis bilangannya nanti terbagi menjadi 4 ini. Jadi nanti dibuatnya seperti ini. Ini hanya 3 daerah kan? Kalau yang soal nomor 2 tadi ada 4 daerah. Selesaikan sampai sini. Yang nomor 3, gambarlah grafik Y sama dengan, nah kalau ini cuma 1 suku ya, tapi kalau ini ditambah 2, berarti gambar dari ini kemudian naik ke atas, karena ditambah berarti naik ke atas, banyak 2 langkah. Oke, itu nanti dikerjakan di psikologi, di foto. Buku tugas, di buku catatan, kemudian di foto, di-upload di psikologi. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.